Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke WA kita, bahwa pertanyaan itu begini: bagaimana cara mohon dijelaskan Pak, perjalanan penyakit serangan angin dingin sehingga kalau tidak teratasi masuk dia ke dalam. Berarti yang dimaksud tadi ke dalam itu, kalau saya melihat tulisannya itu berarti angin dingin ya. Jadi begini teman-teman semuanya, kita akan gambarkan secara sederhana ya, terus pelan-pelan kita gambarkan begini. Secara umum serangan penyakit luar itu ada beberapa macam. Ada yang sering disebut serangan angin dingin, serangan angin panas, serangan angin lembab, serangan angin kering, terus serangan angin dalam, bakteri dan virus. Jadi kalau yang ditanyakan itu serangan angin dingin, maka kita akan membahasnya. Jadi ini teman-teman juga mohon kalau mau bertanya itu dilengkapi datanya, dikirim foto lidahnya, terus sudah berobat kemana, sudah berapa hari, gejala apa saja yang dikeluhkan, ya begitu ya. Jadi begini, kita akan gambarkan dulu. Jadi yang dimaksud serangan angin dingin itu begini. Serangan angin dingin itu biasanya menyerang tubuh itu dari luar. Bisa masuk lewat mulut, lewat telinga ya. Terus lewat lewat telapak tangan, terus lewat pusar, lewat telapak kaki juga bisa masuk. Nah, serangan angin dingin itu biasanya munculnya itu seperti sekarang lagi peralihan musim. Nah, bisa juga dari AC. Nah, bisa juga sekarang lagi cuacanya tidak mendukung ya. Biasanya ketika serangan dingin itu atau serangan angin dingin itu menyerang tubuh, biasanya penyakitnya masih di luar. Dan biasanya itu juga gejalanya masih ringan, seperti contoh badan terasa berat, badan tidak nyaman, terus ada agak bersin-bersin sedikit, adapun batuknya tapi belum masih satu kali batuknya. Nah, ini artinya penyakit ini masih di luar. Tapi ketika teman-teman semuanya salah menangani atau salah pola, akhirnya penyakit yang di luar itu bisa masuk ke dalam. Contoh, ketika teman-teman itu makan makan makanan yang sifat lembab seperti makan tape ya, makan makan ketan, terus makan contoh umbi-umbian seperti ketela, daun singkong gitu ya, maka nanti penyakit yang di luar itu bisa masuk ke dalam. Akhirnya dia masuk ke dalam. Setelah penyakit itu masuk ke dalam, gejala yang kita rasakan itu sudah tambah. Maka tambahlah badan itu semakin berat. Ditambah lagi sudah mulai kembung. Sudah mulai tidak nafsu makan. Ya. Sudah mulai tidak nafsu makan, ditambah lagi badan terasa menggigil, takut dingin. Jadi tubuh itu takut ketika kita mau ke kamar mandi aja, tubuh itu terasa takut. Nah, ini berarti penyakit itu sudah masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam, sudah masuk ke sistem cerna. Ketika ini polanya salah lagi,
terus Anda masih makan makanan yang sifatnya lembab, ditambah lagi makan makanan yang sifatnya dingin, akhirnya nanti penyakit yang sudah di dalam itu masuk lebih dalam lagi. Nah, biasanya kalau penyakit serangan angin itu bisa dibagi 3 secara umum. Bisa bagi 3 itu berarti 3 rongga ya. Rongga atas biasanya kaitannya dengan paru, jantung, liver bagian atas. Rongga tengah biasanya kaitannya dengan liver bagian bawah, kaitannya ke limpa sama lambung. Rongga bawah kaitannya itu usus besar, usus kecil, kantong kemih ya. Usus besar, usus kecil, kantong kemih, terus ginjal. Nah, ini prosesnya begini. Ketika biasanya masuk ke sistem cerna, terus karena sistem cerna itu kita terlalu banyak makan yang sifatnya lembab dan dingin, akhirnya sifat lembab dan dingin itu banyak lendir di dalam. Akhirnya lendir itu ditransportasi ke paru. Nah, setelah ditransportasi ke paru, akhirnya banyak lendir yang ada di paru. Maka ini biasanya yang menyebabkan sering ingusan. Ingus ya, ingusnya terus ininya mampet, terus sering bersin-bersin. Artinya ini masih posisi penyakit itu di luar iya, tapi sudah masuk ke paru. Tapi ketika itu tidak terselesaikan, maka dia akan turun lagi ke bawah. Turun ke bawah itu tadi yang kaitannya dengan liver, terus limpa sama lambung. Maka nanti menyebabkan tidak nafsu makan, perut sering kembung, mual, terus kadang diare sedikit, kadang diare. Ini artinya sifat dingin itu sudah masuk ke sistem cerna. Ketika nanti cairannya di situ terlalu banyak, maka menyebabkan perut itu terasa enak. Nah, setelah itu pola makannya tetap tidak dirubah lagi, maka penyakit itu turun ke bawah lagi. Akhirnya turun ke bawah itu menyebabkan pinggang itu terasa pegal, lutut terasa lemah, buang air besar terasa encer atau tidak berbentuk, buang air kecil biasanya warnanya pucat atau warnanya putih berbusa. Jadi tadi harusnya ya, tadi waktu posisinya itu masih serangan penyakit luar, gejalanya itu juga masih ringan. Harusnya itu cukup dihangati saja badannya, dihangati. Kalau kepengen dikerok ya dikerok, kepengen dipijitin ya dipijitin. Setelah itu minum air hangat, terus istirahat, pakai pakaian yang kering, terus hindari serangan angin dingin, contoh seperti kipas angin, hindari AC, hindari keluar dulu, maka Anda istirahat dulu di rumah. Setelah itu tidur. Setelah tidur itu nanti ada 2 kemungkinan. Ketika Anda nanti keringatnya bersifat hangat, artinya ini begini. Ketika terjadi pertempuran antara daya tahan tubuh itu dan penyakit penyerang itu, keputusan ada 2. Ketika keringatnya nanti keluar hangat, maka daya tahan tubuh itu yang menang. Serangan penyakit itu kalah. Tetapi ketika Anda keluar keringat dingin, maka daya tahan tubuh itu lemah, maka serangan penyakit yang menang. Artinya penyakit itu masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam, seharusnya di sini kan tidak perlu kita harus pengaturan pola makan. Ketika Anda tidak salah polanya, penyakit itu masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam, ditambah lagi makan makanan yang sifat lembab, terlalu banyak, maka lembab itu mengunci. Karena yang sifat lembab itu kan sifatnya mengunci.
melumasi dan menahan energi. Bila terlalu banyak kita makan makanan yang sifat lembab, akhirnya pembuluh darah itu akan mengecil atau mengkerut, sehingga cairan itu banyak mengendap di urat, otot, dan jaringan tubuh itu. Bila pembuluh darah itu mengecil dan mengkerut, maka peredaran darah dan peredaran energi itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Maka ini yang menyebabkan sumbatan. Jadi bila di otot, di urat, di jaringan tubuh itu banyak kelembapan, maka ini yang menyebabkan tubuh itu menjadi berat. Ya. Sudah ketika permasalahan itu masih di sistem cerna, tidak terselesaikan, maka dia turun lagi ke bawah. Artinya ke bawah itu, lembab itu dia akan turun ke bawah lagi seperti ke usus besar, usus kecil, ginjal dan kantong kemih. Maka gejalanya juga nanti akan berubah. Gejalanya itu pinggang pegal, lutut lemah, air seni warnanya pucat, atau warnanya putih, atau warnanya berbusa tapi banyak, sering diare, terus kalau enggak diare biasanya kotorannya pecah-pecah. Jadi ini harusnya penyakit yang ringan itu ketika kita tahu polanya, insya Allah itu akan selesai. Jadi ketika penyakit itu sudah masuk ke dalam, maka dibutuhkanlah pola makan. Jadi Anda jangan makan makanan yang sifat lembab lagi, apalagi yang sifat lembab tambah lagi dingin. Contoh, ya, ini penyakit sudah masuk lembab ya, lembab ini sudah masuk ke ginjal sama kantong kemih, sudah menyerang usus besar dan usus kecil. Ketika Anda masih makan makanan buah-buahan atau jus-jusan yang mengandung air banyak, contoh ya, buah Anda minum air kelapa. Nah, air kelapa itu sifatnya lembab dan dingin, tapi unsur dinginnya lebih dominan daripada unsur lembabnya. Ketika Anda minum air kelapa ini, maka nanti air kelapa itu masuk ke sistem cerna itu diolah nanti setelah diolah cairan itu akan masuk ke liver, terus dikirim lagi ke seluruh tubuh. Karena pembuluh darah itu mengkerut dan mengecil, maka air yang sifat air itu kan selalu gravitasi, dia akan selalu turun ke bawah. Maka air kelapa itu akan masuk ke pembuluh darah itu, terus merembes ke jaringan tubuh. Nah, karena sifat air itu selalu turun ke bawah, maka timbullah pembengkakan di kaki. Itu sering disebut bahasanya udim. Nah, jadi sebenarnya yang kita maksud di sini, ketika penyakit itu sudah masuk ke sistem cerna, seharusnya itu Anda jangan makan makanan yang lembab lagi, jangan makan makanan yang dingin lagi, tapi makanlah protein hewani, sehingga nanti protein hewani ini akan membuat suhu tubuh itu akan naik. Ketika nanti suhu tubuh itu akan naik, maka organ dalam itu akan bekerja dengan maksimal lagi. Ketika organ dalam itu bekerja dengan maksimal, maka sirkulasi darah juga akan lancar, sirkulasi cairan juga lancar, sirkulasi energi juga lancar. Dan sirkulasi getah bening itu juga nanti akan lancar. Maka kasus itu akan selesai. Artinya yang perlu kita garis bawahi di sini, tidak semua makan makanan yang baik itu bila dimasukkan ke dalam tubuh akan menjadi baik. Terkadang makanan yang baik itu juga dimasukkan ke dalam tubuh akan menimbulkan permasalahan baru. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perjalanan penyakit dari luar sampai masuk ke dalam, ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.